Shalom, damai sejahtera dari Allah Bapa bagi kita semua. Pembacaan Alkitab kita hari ini sampai pada kitab Kejadian, pasal 12. Ayatnya yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Pasal 12 ini merupakan bagian besar kedua setelah 11 pasal pertama yang membahas riwayat awal asal muasal leluhur dari bangsa Israel, yaitu Abram. Jika sedikit ditarik ke belakang, maka dilihat bahwa Abram merupakan keturunan Sem, anak Nuh, dan Nuh merupakan keturunan Set, anak Adam dan Hawa, yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, dan yang juga Allah berikan perjanjian untuk bertambah banyak dan memenuhi bumi. Meskipun ada banyak tragedi atau peristiwa yang mengerikan terjadi dalam 11 pasal pertama, namun perjanjian Allah tetap terjaga, dan Allah tetap menyediakan sisa umat Allah yang menyembah Allah. Sebut saja ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Hawa diberikan anugerah janji penebusan oleh keturunannya yang akan menginjak kepala ular. Kemudian ketika Kain yang jahat membunuh Habel, tetapi Allah menganugerahkan anak yaitu Set sebagai penerus garis keturunan perempuan. Setelah itu ketika anak-anak Allah dan anak-anak manusia kawin-mawin dan hidup dalam kondisi yang sangat jahat di mata Tuhan, lalu air bah diberikan untuk menghancurkan segala sesuatu yang ada di bumi, membinasakan semua makhluk. Namun sekali lagi anugerah Allah diberikan bagi garis keturunan perempuan, yaitu Nuh, sehingga keluarganya diselamatkan. Setelah Nuh, dari ketiga anaknya bernama Sem, Ham, dan Yafet. Ketika Ham dikutuk, Nuh memberikan berkat ilahi bagi Sem, di mana Ham akan menjadi budaknya, dan Yafet ikut juga mendapat berkat untuk tinggal di dalam kediaman Sem. Dapat dilihat dalam Kejadian 9 ayat 26 dan 27. Lagi kata Nuh, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah Yafet tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba bagi Yafet. Kemudian keturunan Ham bernama Nimrod, oleh kekuatannya sendiri menguasai semua keturunan Nuh, membangun kota dan menara sebagai bentuk perlawanan kepada Allah. Namun Allah mencerai beraikan manusia yang saat itu satu bahasa dan satu logat, diserahkan Allah menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, dan menurut bangsa mereka. Seperti itulah gambaran singkat latar belakang dari Kejadian 12. Dan dari gambaran itulah bangsa Israel diajar untuk melihat bahwa Allah Yahweh adalah Allah yang setia pada perjanjian yang dibuatnya. Apa yang sudah ditetapkan Allah akan terlaksana, dan apa yang sudah dirancangkan Allah akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Dalam Kejadian 12, bangsa Israel diajar untuk melihat pemilihan Allah terhadap bangsa Israel melalui leluhur mereka Abraham adalah merupakan hak prerogatif Allah sendiri. Ini adalah hak istimewa Allah. Dengan kata lain, tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam pemilihan Allah. Allah memilih Abram untuk menjadi bapa bagi bangsa pilihan Allah. Tidak hanya itu saja, bahkan menjadi bapa bagi banyak bangsa melalui berkat universal yang Allah berikan di dalam Kristus. Semua ketetapan Allah itulah yang akan terlaksana. Abram dipanggil oleh Allah keluar dari sukunya dan pergi ke tempat yang Allah tunjukkan untuk membuat suatu umat pilihan bagi Allah sendiri. Allah memilih Abram dari sekian banyak keturunan Sem, dan pemilihan ini atas kehendak Allah sendiri. Inilah kasih karunia yang Allah berikan kepada Abram. Jika kita melihat ayat-ayat sebelumnya, tidak disebutkan seperti apa kehidupan rohani Abram. Namun, Abram dipilih Allah secara khusus untuk menjadi bangsa yang besar. Ini juga akan menuntun bangsa Israel semakin jelas untuk melihat bahwa bangsa Israel telah mendapat kasih karunia Allah, di mana Allah telah secara khusus memilih mereka
menjadi bangsa pilihan Allah. Dalam pasal 12 ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan akan membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jadi dari Abram akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati dan bangsa yang masyhur, dan bangsa yang akan menjadi berkat. Inilah perjanjian Allah secara khusus dengan bangsa Israel. Itu sebabnya jangan heran terhadap bangsa Israel meskipun wilayah negara mereka kecil, namun mereka merupakan bangsa yang besar. Dan bangsa Israel adalah bangsa yang sangat istimewa bagi Allah. Kemudian ayat 3 di mana Allah menyatakan perjanjian universal, yaitu perjanjian yang diberikan untuk semua bangsa. Aku akan memberkati mereka yang memberkati engkau dan mengutuk mereka yang mengutuk engkau. Dan karena engkau semua kaum di bumi akan diberkati. Semua kaum di bumi akan diberkati. Diberkati melalui Kristus Yesus. Inilah perjanjian Allah yang diberikan bagi semua bangsa. Inilah perjanjian universal. Bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan mendapatkan berkat ilahi. Ya sayangnya bagi kebanyakan Yahudi, mereka hanya berfokus pada ayat 2 saja sehingga mereka merasa sebagai bangsa yang begitu kudus, bangsa yang berbeda dengan bangsa lain, namun mereka melupakan ayat 3. Karena bangsa lain pun akan mendapatkan berkat ilahi ketika mereka percaya kepada Allah. Nah, bagi kita orang percaya saat ini, kita semua mendapatkan berkat ilahi melalui perjanjian universal Allah. Semua bangsa di muka bumi ini yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan mendapatkan berkat ilahi. Apa itu? Keselamatan dari kematian kekal dan kehidupan kekal bersama-sama Allah Bapa kita di sorga. Dapat dilihat di dalam Galatia 3 ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara, jangan pernah kita melupakan kebesaran Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab oleh karena Tuhan Yesuslah kita bisa diselamatkan dan mendapatkan berkat ilahi. Bukan karena kehebatan kita, atau orang tua kita, atau keluarga kita, atau kekayaan kita. Bukan karena kita lahir dari keluarga Kristen. Bukan karena kita berasal dari keluarga hamba Tuhan. Bukan karena keluarga kita pemberi persembahan di gereja. Bukan itu, saudara. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan-perbuatan kita, tetapi oleh kasih karunia Allah yang telah memilih kita bahkan sebelum dunia dijadikan. Di dalam Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itu sebabnya dalam Efesus 2 ayat 8-10, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, kita dipilih Allah untuk diselamatkan oleh iman dalam Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Pertanyaannya sekarang, jika kita orang yang sudah diselamatkan, jika kita orang yang sudah beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sudahkah kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya? Sudahkah kita melakukan perbuatan-perbuatan baik? Adakah hari-hari ini kita masih hidup dan berjalan dalam perbuatan-perbuatan baik? Atau jangan-jangan kita sudah tidak peduli lagi untuk melakukan perbuatan baik karena sudah diselamatkan? Karena kita merasa sudah bebas dan tidak terlibat lagi untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jangan, saudara. Itu adalah pemikiran yang jahat. Itu adalah tipu daya iblis. Sebab kita yang sudah lahir baru, yang sudah menjadi ciptaan baru dalam Kristus Yesus, kita wajib dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik sehingga orang lain pun mendapat berkat melalui hidup kita. Mereka pun dapat melihat kasih Kristus dalam hidup kita dan memuliakan Allah Bapa kita di sorga. Saudara, jika ada yang belum melakukan perbuatan-perbuatan baik, mari kita mulai kebiasaan-kebiasaan baru. Mulai mengadaptasi kebiasaan baru dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam hidup kita.
kepada orang lain, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.